Selamat datang di podcast hari ini. Kami dari kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kami akan membahas tentang filsuf kami. Filsuf saya itu Anaximander. Saya Anaximenes. Hubungan Anaximander dengan Anaximenes ini adalah guru dan murid. Yang guru itu Anaximander, Yang muridnya Anaximenes. teori dari filsuf kami terutama Anaximander itu berteori bahwa prinsip dasar dari alam semesta itu to apparent. To apparent itu adalah tidak bermula dan tidak berakhir. Artinya zat ini menjadi dasar dari semuanya. Jadi dia tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Artinya ya gimana ya, dia itu tidak tercipta dan tidak bisa dihancurkan, seperti itu. Sementara Anaximenes ini teorinya sedikit berbeda dari Anaximander. Kalau Anaximenes itu berpendapat bahwa udara itu adalah prinsip dari segalanya. Jadi kayak udara kalau dipadatkan menjadi air, terus udara itu juga menyebabkan karat. Jadi ya Anaximenes itu menganggap bahwa udara adalah segalanya. Lalu hubungannya dengan karat dan segala macamnya dengan penciptaan alam semesta apa? Kayak apa ya? Kan udah kayak tadi disebutkan Hubungannya karat kayak semacamnya tadi kan angin segala macam, itu hubungannya dengan penciptaannya alam semesta itu apa? Oh, jadi kayak pertama kan kayak dibilang udara itu adalah semuanya kan, kayak saya bilang tadi itu kalau udara itu dipadatkan menjadi air, terus udara itu juga bisa apa ya, membuat sesuatu kayak gini nih, bisa aja jadi karat itu karena udara. Sementara itu kayak balik ke teori apa ya, Oparin-Haldane yang ada di teori Oparin-Haldane lah, intinya itu tuh kayak hujan itu kan membawa karena angin, adanya karena udara. Terus sementara di teori Oparin-Haldane itu senyawa-senyawa itu karena adanya air hujan yang turun gitu. Jadi kayak gitu. Terus senyawa itu tumbuh dan menjadi kayak hewan itu karena ada hewan, dan tumbuhan itu karena ada apa, peran dari udaranya sendiri. Iya, maksudnya ada hubungannya nggak dengan penciptaan alam semesta? Kamu dari tadi nanya kok gitu. Kalau teori kamu ada nggak hubungannya sama penciptaan? Ada. Teori to apparent ini nih menjadi dasar dari semua teori penciptaan alam semesta. Yang sekarang mungkin yang advance sekarang itu teori Big Bang. Jadi hubungannya dengan teori Big Bang, teori Big Bang itu kan di mana materi itu saling bertabrakan dan memadat, memanas dan meledak. Intinya tuh dentuman dari 0 hingga detik sekarang. Yang menjadi pembahasannya itu adalah yang bertabrakan itu apa. Kalau disambungkan dengan to apparent, atom itu bukan atom yang menjadi materi yang bertabrakan itu. Jadi pada alam semesta itu sudah banyak penciptaannya alurnya, mungkin sudah beribu-ribu kali pernah terjadi. Jadi kayak ketika bertabrakan ini, mereka itu saling memadat lalu menyebarluaskan materi mereka melalui dentuman itu, meledakan itu. Dari teori Big Bang ini menyambung lagi ke teori perluasan alam semesta. Teori ini artinya alam semesta itu semakin meluas karena gaya tolak menolak dari kedua materi ini, dari inti atom dengan elektron. Jadi mereka ini saling tolak menolak. Pada ujungnya nanti Big Bang yang lain mungkin akan bertabrakan. Ada kedua Big Bang gitu misalnya, meledak gitu kan, materi mereka ketemu gitu, yang saling tolak menolak, tabrakan lagi, Big Bang lagi, ya terusnya begitu. Tapi kan teori Big Bang itu bukan apa,
apeiron itu kan tidak ada awal dan tidak ada akhirnya kan. Ya, Tapi kan Big Bang itu teori yang awal dari segalanya gitu. Maksudnya kan planet-planet itu ada karena Big Bang. Jadi itu bukan apeiron dong maksudnya. hyperen dong. Kan tadi kan sudah dijelaskan kalau dua teori ini kalau sudah berhubungan dia kan menciptakan Big Bang baru kan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak tiada awal dan tiada akhir. Cut dulu bentar. Maaf yes, ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Jadi- ya gitu. Jadi lanjut. Jadi Big Bang itu bakal ada lagi ya ke depannya. Bakal ada lagi terus. Ya tiada akhir, siklus. Siklus itu, kalau siklus itu kan kita berbicara lingkaran. Lingkaran itu kan tidak ada ujung dan tiada akhirnya. Jadi ya seperti itu. Berarti itu bakal terus terjadi untuk kedepannya gitu ya? Yoi. Oke. Sebenarnya aku masih mempertanyakan sih teori Big Bang-nya itu, tapi ya. Ada pertanyaan lagi nggak buat aku? Jadi angin ini nih gimana bisa menjadi, nggak usah deh, gimana kalau kamu bisa ngaitkan nggak teori Big Bang ini dengan teori angin ini? Kalau aku teori udara dari Anaximenes ini, aku kayaknya secara filosofinya aja sih, kayak teori Big Bang kan itu menciptakan sesuatu kan. Ya. Sementara teori udara dari Anaximenes ini juga menciptakan sesuatu. Jadi menurutku keduanya ini saling berkaitannya dalam menciptakan sesuatunya itu sih. Kalau secara anunya kayaknya Big Bang itu kan apa, pembentukan bumi itu kan awalnya itu matahari kan ya. Ya. Terus itu tuh kayak api banget, gumpalan api, terus mendingin itu karena adanya udara dingin itu. Jadi bumi itu sebelumnya bentuknya itu gumpal api, terus tiba-tiba jadi kayak batu keras gitu karena udara dinginnya menerpanya, terus berubahlah jadi kayak ya bumi sekarang ini gitu. Tapi itu tidak menjelaskan yang menjadi prinsip dasar. Angin bisa menjadi prinsip dasar gitu, tidak menjelaskan hal tersebut. Dan Bagaimana? menurutku sih menjelaskan ya kayak kayak udara itu adalah segalanya. Jadi kayak misalnya ini kapur barus nih, kapur barus kan menyublim itu karena adanya udara. Ya. Terus itu es mencair kan karena dari udara juga, udara yang nerpa itu bikin es itu menjadi air lagi gitu loh. Ya. Terus air itu menguap juga karena adanya udara gitu. Terus air yang menguap itu menjadi hujan gitu. Belum puas. Agak Bingung ya. gimana ya, teori angin ini tidak bisa melengkapi, tidak bisa menjadi prinsip dasar karena tidak ada hubungannya dengan materi-materi yang menjadi dasar semua zat gitu. Oke, kalau gitu gantian deh. Kamu kan menjelaskan kalau apeiron itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Terus gimana kita nih bisa ada gitu loh? Bumi ini bisa ada, planet itu bisa ada, terus kaitannya dengan Big Bang itu gimana? Kok tiba-tiba kita ada nih? Nggak ada awalnya. Kayak nggak masuk akal gitu loh kalau tiba-tiba ada dan nggak ada awal terus nggak ada akhirnya gitu. Oh, maksudnya begitu. Oke. Jadi maksudnya tiada awal tiada akhir, artinya itu dia tidak bakal berhenti, maksudnya tiada awal dan tiada akhir. Kita ada itu ya karena ya adanya Big Bang itu, maksudnya dari atom yang bertabrakan itu saling meledak dan menyebarluaskan materinya jadi matahari, jadi planet. Itu semua karena materi itu tadi bentuknya ya atom. Kalau kita cek di diri kita pasti ada atomnya. Iya. Kalau kita gesek begini kan Ada pasti terasa kayak electricity-nya dan segala macam. Jadi semua materi, kalau memakai pemikiran bahwa apeiron itu adalah atom, itu bisa karena atom itu ada di segala macam zat di dalam
mungkin di pohon ini ada, di dalam paling dekat di dalam diri kita lah ada. Kalau baju ini, kain ini digosok, ada pertukaran elektron segala macamnya dari hal-hal kecil. Jadi ya kalau mengaitkan Big Bang dengan To A Parent itu sangat nyambung, karena ya itu tadi. Berarti Big Bang itu awal dari semuanya dong, bukan apeiron. Big Bang itu bukan awal dari semuanya. Big Bang itu bukan To A Parent, gimana ya? To A Parent itu atom. Big Bang itu tuh menjelaskan teori gimana sebuah planet, sebuah bintang, sebuah galaksi, sebuah universe itu bisa diciptakan, bisa tercipta. Dia tidak menjelaskan bahwa Big Bang itu menjadi awal semuanya. Mungkin sebelum Big Bang yang di universe kita sekarang ini, mungkin ada Big Bang lain sebelum. Ini sebenarnya agak out of topic sih, tiba-tiba banget ya ini. Tapi coba kamu tiup kayak tanganmu kayak ha gitu. Ha. Terus kamu coba tiup tanganmu kayak gitu. Beda kan? Kalau kamu tiup pakai sama gitu, hawanya beda keluar dari udara mulut kita itu. Ya kan? Yang satunya kalau kita yang ha gitu tuh udaranya hangat gitu kan? Ya. Sementara kalau kita gitu tuh udaranya dingin kan? Jadi kayak aku ngerasa sih udara itu ya kayak itu, kayak sulit dijelaskan. Tapi sih menurut aku memang udara itu awal dari semuanya sih. Agak sulit ya. Iya, agak sulit dijelaskan ya. Kalau gini, di dalam tubuh manusia itu tidak ada penyusun yang udara gitu. 60% air. Ya, air ini jadinya teorinya Thales loh. Iya. Aduh. Tapi kan manusia itu butuh udara untuk hidup, butuh oksigen untuk hidup. Kalau kita nggak dapat udara itu kan kita bisa ya meninggal udah. Maksudnya kayak ya udara itu kan kebutuhan kita. Udara itu ada di kita. Maksudnya kita inhaling, exhalingnya itu kan ya udara. Tapi di dalam tubuh kita ada nggak udara? Ada nggak di dalam jantung kita? Enggak. Itu darah ya? Ya sorry ya. Maksudnya udara dalam komposisi penyusun tubuh kita tuh ada nggak? Aku kurang tahu ya, nanti kayaknya selanjutnya aku bakal research lagi. Terus aku mau nanya dong, teori kamu ini, teori dari apeiron ini ada kaitannya dengan teori lain nggak? Apeiron ini Kayak teori nuklir mungkin? itu kaitannya lagi dengan, itu menyambung dengan Big Bang tadi, menjelaskan bahwa Atom-atom itu dia. ya energi itu, kalau kita pakai analogi energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan. Jadi energi itu hadir, udah hadir begitu, kayak ya udah ada aja gitu di alam semesta, dan dia itu hanya bisa gimana ya, dikumpulkan lah bahasanya. Kalau kita nyambungkan ke nuklir, atom-atom itu kan diapain ya, di dalam reaktor itu Dan senyawa-senyawanya ya seperti itulah. Intinya atom itu tuh bukan atom, intinya nuklir itu tuh adalah kumpulan atom yang ya pure energy lah. Atom itu nuklir itu pure energy. Jadi alam semesta ini berarti energi dong. Terus aku mau nanya dong, kan aku ini apa sih namanya, udara ini kan bisa dirasakan dengan panca indera kan ya? Ya. Kalau apeiron itu bisa nggak? Panca indera. Kan udara itu kayak udara nih, misalnya angin menerpa kita ini kan kerasa tuh. Kalau di apeiron itu ada nggak? Inilah Empirisnya itu. inilah kehebatannya prinsip dasar. Dengan keterbatasan manusia, prinsip dasar itu tidak bisa dilihat.
kalau kita ngeliat dari teori-teori atom yang ada, dari 5 atau 6 teori atom itu kan berkembang dari bola apa bola nikel, bola pijar kan, bola pijar, bola lampu, Pokoknya itulah. ya bola itulah. Lalu berkembang jadi ada kismisnya, berkembang lagi menjadi tata surya, dan yang sekarang ini sampai yang awalnya ada elektron, awalnya ada proton dan neutron doang, kemudian ada elektronnya, dan ya gitulah. Jadi atom itu apa tadi? Boleh di kok jadi Aku juga lupa pertanyaanku deh. Secara dirasakan Oh, sama dirasakan. Bawa dari teori-teori yang sudah dijelaskan itu. Lanjut. Terus? Teori-teori itu tuh hanya bentuk dari imajinasi manusia bagaimana hidup nasi goreng. Lanjut. Oh, yang lalapan ya. Boleh tuh lalapan tuh. Setuju. Dari teori ini nih, dia hanya bentukannya tuh menggambarkan atom tuh dalam imajinasi. Bukan imajinasi sih, ada penelitiannya dengan Yes, naik kereta. Oke, lanjut. Yes, good. Penggambaran ini nih pokoknya ada hubungannya dengan imajinasi, tapi ada penelitiannya juga. Penelitiannya Oh, ini, udah ada buktinya berarti ya? iya, dengan membelokkan sinar gamma. Itu ada itu. Aku lupa teorinya gimana, tapi dia ada pembelokan sinar, ada sinar yang tembus, ada yang belok, ada dan segala macamnya. Jadi di situ bisa ketahuan lah gimana bentukannya. Maaf ya, ada gangguan. Silakan Emat. Paham. Paham. Oke, paham ya. Paham. Terus nih aku mau nanya nih. Paham. Yes. Paham. Maaf ya, ada gangguan-gangguannya soalnya kita ini lagi di tempat umum. Iya, Tapi kami tetap bakal berdiskusi ya. membicarakan alam semesta di alam. Di alam yang luas ini. Terus aku mau nanya nih, kan ada teori bahwa manusia itu berapa persennya itu kan dari nitrogen itu. Iya, iya. Nitrogen itu kan dari atom-atom gitu. Berarti teorimu tuh juga manusia itu dari itu dong, apeiron itu apa sih teorimu itu? Apeiron. Atom-atom. Kalau dibilang ada hubungannya ada dengan apeiron, tidak ada sih. Manusia ini kan, kalau ini ada teorinya sendiri kalau untuk penciptaan manusia, tapi apa yang kita belum bicara menjadi prinsip dasarnya ini apa? Kalau kita bicara lagi dengan teori pembuatan apa itu manusia gitu, atau pembuatan manusia itu bagaimana, ini menjadi sub teorinya dari Big Bang itu tadi, bahwa kan sudah alam semesta ini tercipta gitu, ada planet segala macam. Mungkin kita ini terbuat dari serpihan planet, mungkin dari segala macam, udah alien, dari fesesnya alien mungkin, atau mungkin upilnya alien bisa jadi gitu kan, yang turun ke bumi, jadi kayak rapi ya. Seperti itulah. Mau bahas teori ini aja nggak yang barusan kita bahas ini? Apa tuh? Penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Yang kamu bilang Kalau kita bahas teori itu. Teori kosmozoa itu ya. Iya, kosmozoa yang dari alien itu. Itu misalnya kita benar-benar dari intinya apa sih, bagian dari alien itu. Belum ada atom-atomnya itu juga yang menciptakan gitu kita jadi manusia ini. Ada dong, karena kan
ya balik lagi, alam semesta dan isinya kalau kita memakai teori untuk eferen ya pasti ada atomnya gitu. Lalu gimana dengan angin sendiri? Aku ngerasa anginnya kan ini misalnya alien muda ini dari teori yang barusan kalian bahas tuh. Terus kan adanya udara itu kan biasa aja dia kayak menyebar gitu loh. Jadi udahnya tuh kayak misal kita ngudahnya kan kalau anginnya kencang gitu kan dia menyebar kemana-mana tuh. Bisa jadi kan kayak gitu tuh. Enggak, anginnya bikin misalnya ludahnya itu menyebarkan ludahnya itu loh. Karena angin yang kita misalnya kan air kalau kita ginikan aja kan dia bisa kemana-mana. Ya keterlibatannya itu lebih ke bagaimana angin membantu. Iya sih, aku memang ngerasa angin membantu doang. Tapi balik lagi deh, bisa aja kan tadi senyawa tadi kayak yang Oparin Halden tadi tuh, yang bisa aja dari senyawa-senyawa yang ada di ludahnya alien itu kan nyatu ke air tuh, terus airnya itu menguap kan karena udara tuh, terus menjatuhkan hujan karena udaranya itu memadati dari air kan, menurunkan senyawa-senyawanya yang baru itu. Jadi kayak bisa aja dari sana sih. Berarti angin ini ada kaitannya dengan suhu. Iya lah. Jadi penciptaannya, segala penciptaan ini terlibatnya suhu itu karena adanya peran angin. Iya. Bayangkan deh misalnya nih misalnya suhunya cuma 30 derajat, terus tiba-tiba ada angin kan suhunya menurun tuh. Jadi kayak angin itu ada kaitannya dengan suhu gitu. Berarti angin dalam pikiranmu ini, angin itu dingin. Bisa jadi dingin, bisa jadi panas kayak yang aku contohkan tadi itu kan. Misalnya aku sama hal tadi kan berbeda itu suhunya. Jadi kayaknya tergantung letak strategisnya di mana dulu anginnya itu. Misalnya di kutub kan itu bisa aja jadi tambah dingin. Tapi misalnya kayak lagi panas-panasnya ini dan udara lagi nggak lembab itu, udaranya lagi nggak lembab itu kan bisa anginnya tuh panas banget itu. Kita kaitkan lagi deh dengan teori Big Bang. Kalau ada maaf ya. Keren, Udaranya membara banget ya begini. Iya, ini udara semangat nih. Oke, lanjut. Jadi kok dikaitkan dengan teori Big Bang tadi, kan udara itu ada yang dingin, ada yang panas. Big Bang itu kan proses penabrakan dan pemadatan ya. Kalau udara yang memadat itu bagaimana? Itu apa yang dia sebarkan? Kalau kita menganalogikan bahwa yang menjadi materi yang bertabrakan itu udara. Lalu udara itu memadat, jadi bagaimana? Terus? Yang kayak aku bilang tadi, maksudnya Big Bang. Kita pakai teori Big Bang misalnya. Lalu teori Big Bang ini menjelaskan bahwa angin lah yang bertabrakan dan memadat. Lalu setelah memadat ini menjadi apa? Angin itu memadat ya. Angin itu kalau membadat itu menjadi air. Padat menjadi air. Iya, coba angin kayak dipadatkan itu sebenarnya jadi air. Kayak sudah dipercaya tapi memang gitu adanya. Jadi kalau anginnya bertabrakan gitu, air dong. Jadi yang disebarluaskan selama ini, maksudnya yang menjadi ledakan Big Bang ini air. Bukan. Enggak. Berarti teori teori angin ini mendukung teorinya Thales loh. Saling berhubungan sih sebenarnya, soalnya kan kayak yang aku bilang tadi, udara itu bisa menjadi apa aja, kayak bisa
menyublim, bisa menguap, bisa mencair gitu loh. Kalau di padatnya itu mencair, jadi aku ngerasa ya memang ada kaitannya sih sama teorinya dari tawasin tentang air itu. Gimana ya? Oke deh, aku bakal membantah nih dengan angin ini. Penyusunnya angin itu apa? Angin. Enggak. Udara. Ya udara itu kan prinsip dasar dari segalanya. Jadi nggak ada penciptanya, anginnya, angin yang nyiptakan. Bagaimana kamu menjelaskan dengan oksigen? Oksigen sebenarnya bukan angin sih, teorinya itu udara. Jadi kan ya udara ini kan mengandung oksigen. Oksigennya adalah udara kan. Berarti kalau oksigen adalah udara berarti ada prinsip dasarnya atom. Ya gimana dong? Udara itu Coba deh. Apa ayo? Udara itu prinsip dasar segalanya. Oh benar nih, kan teori kamu oksigen itu dari atom-atom ya. Kalau aku tuh udara tuh adalah segalanya, jadi nggak ada kaitannya sama atom. Jadi oksigen itu nggak ada atomnya. Gimana ya? Aku jelasin dulu. Udara. Gini deh, setelah dentuman Big Bang itu kan, ruang alam semesta ini kan memanas. Karena udara ini panas gitu lah, dari detik 0 sampai detik berapa gitu, maksudnya berapa tahun kemudian. Dan sekarang udaranya itu telah mendingin. Jadi gimana peran udara itu dalam teori Big Bang gitu, maksudnya? Ya udara itu yang mendinginkan. Oh, udara itu yang membawa, kan itu ledakan Big Bang itu banyak partikel-partikelnya itu. Ya. Nah, udara itu yang kayak meluaskan gitu loh. Jadi ini ke bawah ke sana, ini yang partikelnya ke bawah ke sini. Jadi terbentuklah planet-planet itu karena dibawa oleh udara-udaranya itu. Gini deh. Kalau tadi kan ada katanya ada partikel. Berarti yang disebarkan itu atom dong. Berarti perannya udara di sini hanya sebagai penyebar luasnya aja, sebagai ya perantara aja lah anggapannya. Tapi kan semua itu ada karena dari udaranya juga. Tapi kan tidak menjadikan bahwa udara itu materi segala hal. Dong, ini nggak bisa begini. Kenapa? Ya kita yang ngomongin yang ada di bumi aja deh. Apa deh yang ada kaitannya dengan udara di bumi? Udara. Ini semuanya butuh udara. Kita juga butuh udara untuk hidup. Jadi kayak ya aku balik lagi kayak tadi, kalau nggak ada udara ya kita ini semuanya bakal mati. Ini tumbuhan bakal mati. Kenapa bisa mati tumbuhan? Karena nggak ada oksigen, ada udaranya itu. Kita misalnya nih, kita misalnya di ruang sempit nih, udaranya kan menipis tuh, kita jadi sesak napas. Ya itu peran udara tuh jadi sangat penting. Kayak ini juga kalau nggak ada udara atau kayak kita di ruangan yang nggak ada udaranya sama sekali, ini kan langsung bakal mati, hewan-hewan juga bakal mati. Jadi kayak semuanya ini ada karena udara itu. Ya kalau kita ngambil tanam, tumbuhan dan segala macamnya, kawan-kawannya, apa ya? Bukan peran. Udara ini membantu apa? Dia ini apa? Untuk tumbuhan ini sebagai apa? Misalnya kok untuk tumbuhan ya, kan ini apa sih namanya? Penyerbukan yang dari lebah-lebah itu kan dibantu oleh udara. Jadi kayak mereka bawa terbang, terus udara itu ngayunkan tumbuh-tumbuhan itu supaya menjadi yang baru itu, bibit-bibit baru itu. Ya. Menyebarkan gitu. Terus untuk
hewan juga misalnya kita ambil burung ya, burung itu kan lewat angin gitu terbangnya, jadi kayak kalau anginnya berlawanan ya mereka himbangkan sayapnya juga, jadi kayak mereka terbang tuh kayak karena udaranya itu. Berarti angin bukan prinsip dasar dong. Angin, tapi angin adalah segalanya. Tapi bukan Kan prinsip dasar dari udara adalah segalanya. Nah, Prinsip dasar itu kan bukan sesuatu yang ya seperti tadi menolong burung terbang, membantu manusia bernapas, membantu tumbuhan juga melakukan fotosintesis segala macamnya lah. Prinsip dasar itu apa yang menjadi penyusun zat itu. Jadi dia akar dari akarnya itu ya nggak ada, karena kan udara itu awalnya memang dari udara, jadi nggak ada awalnya selain udara itu. tapi kalau udara itu segala macamnya, kenapa kita menghirup udara, kita menjadikan udara itu sebuah kebutuhan tuh mengapa? Kan udara adalah segalanya. Ya Ya, jelas kita butuh hidup, apa udara kita butuhkan untuk hidup, karena dia adalah segalanya. Bayangkan kalau nggak ada udara itu kayak mana kita, air aja nggak ada. lalu bagaimana dengan tubuh kita ini physically bisa disentuh, sedangkan udara hanya tidak bisa dirawat tapi bisa dirasakan saja. Itu bagaimana? Berarti bukan tidak bisa menjadi prinsip dasar. Teori kamu gimana? Apa Iron tentang sama manusia? Karena atom-atom ada di manusia. Gini, yang tersebar luaskan kan atom. Hmm. Atom itu sifatnya tarik menarik. Jika dia berlawanan, dia akan tolak menolak jika dia sama. Jadi inti dari planet ini mungkin itu dia tarik menarik dan membentuk sebuah padatan gitu. Jadi membuat atom itu dari ledakan itu. Terus gimana ya? Ini Susah ribet dijelasin juga memang. ini, ribet banget. Banget. Itu juga menjadi pertanyaan juga, sebenarnya batu itu dari mana? Iya, semuanya kita bertanya. Tidak menjelaskan bagaimana atom itu bisa membuat batu. Batu kan dari udara. Tapi Mau jelas lo tahu nggak kenapa? gimana tuh? Karena yang aku bilang tadi, bumi kan mengeras tuh. Karena udara, bantu udara tuh dari api itu jadi mengeras tuh. Jadilah batu ini. Pengerasan dari api itu kan jadinya Bagaimana api bisa mengeras menjadi batu itu bagaimana? karena bantuan dari udara. Udara itu kan kayak aku bilang tadi bisa mendinginkan gitu loh. Misalnya nih kita nyalakan api, kita ada udara itu mati. Sedangkan api ditiup mati. Kenapa di sini memadat? Karena itu apa ya, sebenarnya api yang dari bumi itu adalah lava gitu loh. Mungkinnya lava ya. Pokoknya itu mengerasnya itu, kalau yang kita pelajari itu mengerasnya itu menjadi batu. Sementara batu kayak tanah batu ini kan kalau kena air itu jadi kayak pasir-pasir gitu. Lalu kalau semisal batu ini adalah lava yang mendingin, lava ini dari mana? Dari matahari. Bumi kan dulunya bintang. Bumi adalah bintang. Kalau kita pakai, iya benar, dia ada serpihan bintang. Iya. Dia Dia adalah kan menyala berapi-api gitu ya. menyala abangku. Sumpah. Aduh. Ada si ini nggak ada minumannya kayak. Kita dari tadi ngomong alam semesta berat banget loh. Jadi Habis ini kita langsung makan ya. ya sih Biar kayaknya harus langsung makan deh. Tunggu ini dulu. Bentar ya. Go. Go. Ah, dingin. Tapi tak kejam. Anjir.
Wow, dingin tapi tak kencang. Dingin tapi tak kejam. Aduh. Oke, lanjut. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Aku juga lupa deh. Anu, Hah? lava. Lava. Oh iya, matahari yang bintang. matahari dengan bintang. Kalau dia serpihan dari matahari, Bukan serpihan dari matahari, ya. Bintang-bintang itu. Kan bumi awalnya dong bintang. Jadi dia tuh bukan bumi itu bukan bintang. gimana? Ledakan dari atom itu. Yang paling masuk akal, bumi itu adalah Iya, serpihan udah. matahari. Dia adalah kumpulan gitu bebatuan ya. yang menjadi satu. Oh gitu. Jadi berarti kan panas itu karena dari mataharinya tuh. Enggak, gini. Kumpulan bebatuan yang menjadi satu. Bebatuan itu ngumpul karena apa? Gak mungkin dong karena mau nonton sepak bola. Karena ledakan. Apakah karena angin? Tidak mungkin. Bagaimana angin? Bisa dong. Gimana? Kan ini ngebawa nih, kayaknya ada angin nih kan. Lagi ada angin nih. Kan itu daun-daun pada berterbangan tuh, jadi berkumpul ke arah sini lah ceritanya. Kayak gitu. Iya, bagaimana angin ada di ruang Ya angkasa? karena angin adalah prinsip dasar dari segalanya. Jadi angin itu nggak ada yang nyiptakan, angin lah yang tercipta. Berarti kalau aku di luar angkasa gitu, aku bisa ngerasain angin sepoi-sepoi gitu. Enggak sih. Ya, Ya, berarti beda. tidak ada dong angin di ruang angkasa. Hmm. Bagaimana? Iya sih. Eh, Tapi kalau atom-atom di planet itu ada terbukti di planet lain itu ada atom lainnya gitu. pasti ada. Aku Karena yakin banget. yakin lah, karena kita di tata surya yang sama, maksudnya kita mengelilingi matahari yang sama. Bagaimana komposisi kita tuh berbeda, mungkin secara pembentukan mungkin berbeda, tapi ya, komposisi ya sama, maksudnya atom ya pasti ada atomnya, nggak mungkin nggak ada atomnya. Tapi bagaimana angin itu tuh ini masih membingungkan ya. Tapi sebenarnya bingung sih teorinya ini, soalnya teorinya lama banget ya. Kita juga bingung. Ya, bagaimana angin bisa menjadi prinsip dasar itu bagaimana? Kalau kita mengaitkan angin dengan suhu itu bagaimana? Angin itu kan suhu itu kan Suhu dari ini gerak bumi. Ini dari bawah bumi loh. tidak suhu ini berperan penting. Dia ini berperan penting dalam pembentukan. Jadi apa gitu? Tolong jelaskan. Kayak aku pembentukan ya, kalau kita bahas bentukan. Ini kayaknya aku muter-muter aja sih sebenarnya. Iya, dari tadi kita muter-muter aja sebenarnya kalau masalah fisika. Kayak pembentukan nih ya, balik lagi, air itu bisa membeku karena suhu dingin. Ya, Suhu dingin itu ada karena apa? Ada udara. ada kulkas dong. Nggak bisa, kalau kita di Antartika kan itu nggak ada kulkas, tidak bisa dingin tuh airnya, bisa beku tuh karena ada udara yang menerpa di Antartika itu loh, yang membuat dingin karena bantuan udara dan suhunya itu. Tapi tidak make sense untuk dijadikan prinsip dasar. Make sense aja sih menurutku. Dia di situ sifatnya seperti pembantu, anggapan itu katalisator. Dia seperti zat yang mempercepat aja. Emang kamu tahu, kan kamu bilang, oh ini kan kamu bilang Apeiron tuh prinsip dasar segalanya kan, Ya. dan atom-atom kan. Terus kalau kamu jelaskan udara itu gimana? Ya udara itu Kan lah. berarti udara Apeiron yang ciptakan udara. Gini deh. Ini sekali menyangkal teorinya Pak Thales ya, Iya. tentang air. Hmm. Elemen itu kan ada Hmm. ada air, make me sweat, make me water. Ya, ada air. Ada air ya. Ada api, Fire. air, api, udara dan apa? Tentunya tanah. Iya. Tanah. Bagaimana keempat elemen ini, elemen dasar ini hadir keempat-empatnya
dan dianggap menjadi prinsip dasar. Prinsip dasar itu harus satu, nggak boleh ada 4. Dimana mereka ini bisa ada 4. Berarti Teori berbeda-beda. ya teori berbeda-beda, tapi kan harus menjelaskan juga. Gini ya, kalau mereka ada hadir ada 4, berarti mereka lahir dari satu hal yang sama dong. Bisa jadi kayak ini. Thales menganggap air itu dari tercipta dari air. Semuanya itu berasal dari air. Kayak aku juga yang udara adalah pencipta dari segalanya. Kalau air gimana ya? Kan air ada lawannya gini. Maksudnya gini ya. Lawannya air apa? Api. Udara lawannya apa? Api. Nah, kalau prinsip dasarmu aja ada lawannya, itu sudah tidak make sense. Berarti prinsip dasarmu ini sudah bisa kalah. To apparent itu atom, lawannya apa? Tidak ada, karena dia adalah mothers dari keempat elemen ini. Dia adalah ibu dari keempat elemen ini. Berarti nanti kita harus research, terus kita debatin lagi nih ya. Nggak bisa, sudah nggak bisa, angin terbantahkan. Bisa dong. Aku bakal research lebih banyak lagi dengan teori-teori yang baru. Terus aku bakalan bantah tentang Aperon ini. Kayak ini semuanya nggak mungkin dong. Semuanya nggak ada awal, nggak ada akhir, terus tiba-tiba ada tuh gimana? Nggak ada round 2. Konkret sudah pimpinan bahwa atom adalah pencipta segalanya, pimpinan. Tapi Sudah. gimana ada awal dan akhirnya? Jadi aku pusing nih, kita makan aja nggak sih? Ayo sudah makan sudah. Sudah. Sampai sudah. Kami